Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Salam hormat bro, pas seduluran selawase. Apa kabar semuanya sedulur? Semoga puasanya hari ini lancar, aman, terkendali kan? Yang kepergok azan subuh dan gak sempet sahur, biasa aja coy. Jangan pura-pura lemes, selau. Kamu tidak sendiri kawan. Oke, hari ini tanggal 21 April. Kali ini bertepatan dengan hari lahirnya seorang pahlawan nasional coy. Namanya itu Harum. Nama aslinya Kartini. Nah Kartini ini namanya Harum. Dipanggilnya sih tetap Kartini, tapi Harum namanya. Tanggal 21 April ini ditetapkan Bung Karno sebagai Hari Kartini. Ini berdasarkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964. Tanggal 2 Mei 1964. Oke, jadi Ibu kita Kartini ini putri sejati. Putri Indonesia. Harum namanya. Nah, itu dia. Kartini ini tokoh emansipasi wanita. Dan gini, konten ini saya akan bahas Ibu Kartini. Beliau itu perempuan asal Jepara yang keren luar biasa. Respect. Tapi gini ya, sebelum bahas Kartini, saya sekedar ngingetin aja. Yang udah tahu biar nggak lupa, dan yang belum tahu supaya tahu. Gini, 370 tahun sebelum Kartini lahir, itu ada perempuan Jepara juga yang nggak kalah keren. Dia itu bikin ngeri tentara Portugis, yaitu Ratu Kalinyamat bro. Ratu Kalinyamat juga masih ada hubungannya sama Kartini lah. Sama-sama berjuang demi bangsa, dan sama-sama bawa nama Jepara, meskipun dia dari Demak. Dan bisa dibilang, menurut saya loh ya ini, Ratu Kalinyamat itu Kartininya Kartini. Ini saya mau ceritain dikit tentang Ratu Kalinyamat. Jadi Sultan Trenggono, Raja Demak ketiga, dia kan punya 6 anak. Urutannya tuh gini kalau nggak salah. Yang pertama perempuan, dinikahi sama Pangeran Langgar dari Madura. Terus yang kedua ini Pangeran Prawoto atau Sunan Prawoto, yang kemudian dia gantiin ayahnya jadi Raja Demak. Yang ketiga namanya Retno Kencono, yang kemudian dia dinikahi sama Pangeran Hadiri, penguasa Kalinyamat, yang akhirnya dia bernama Kalinyamat tadi, Retno Kencono. Yang keempat perempuan, nanti dia nikah dengan seorang pangeran dari Kesultanan Cirebon. Dan yang kelima Ratu Mas Cempaka, nanti nikah dengan Joko Tingkir. Dan yang terakhir sebutannya adalah Pangeran Timur. Jadi Ratu Kalinyamat ini bro adalah anak ketiga. Nama aslinya ya tadi Retno Kencono. Harum juga namanya. Dia lahir pada 1508. Jadi bro, 370 tahun sebelum Kartini lahir, ada perempuan Jepara yang jos banget. Dia digambarkan oleh penjelajah Portugis, namanya Diego de Couto, sebagai Ratu Jepara, seorang wanita kaya yang sangat berkuasa. Istilah Portugisnya itu Reina de Jepara, Senhora Poderosa Erica, kira-kira gitu. Dan julukan ini bukan lantaran orang Portugis itu ngombalin Ratu Kalinyamat atau ngefans doang, tapi karena beberapa hal keren yang pernah dilakukan oleh sang ratu selama hidupnya. Antara lain gini. Jadi posisi Retno Kencono alias Ratu Kalinyamat itu ada di tengah-tengah pusaran konflik keluarga Kesultanan Demak. Dan dia ini jadi tokoh kunci keberlangsungan dinasti Demak setelah ambyar gak karu-karuan akibat perang saudara. Ceritanya itu kan gini. Jadi Raja Demak pertama, Raden Patah, kan meninggal. Terus digantiin anaknya Patiunus, jadi Raja Demak kedua. Terus Patiunus meninggal lagi.
ya kan, tahun 1521. Habis itu siapa anak Raden Patah yang pantas nerusin Raja Demak ketiga? Apakah Pangeran Trenggono atau Pangeran Sekar? Pangeran Sekar, bro, ini merasa paling berhak atas tahta Demak. Sebab secara usia dia lebih tua ketimbang Pangeran Trenggono. Jatuhnya kakak gitu. Tapi di sisi lain, Pangeran Trenggono juga merasa paling berhak. Ya meskipun kalau diukur dari usia dia lebih tua, maksudnya Pangeran Sekar lebih tua, tapi kan dia lahir dari istri ketiga, yaitu Putri Adipati Jipang. Sedangkan Sultan Trenggono ini lahir dari istri pertama, dari Ibu Permaisuri, yaitu Nyai Asikoh, Putri Sunan Ampel. Coba, kalau menurut teman-teman nih siapa yang paling berhak? Ribet, rada mirip-mirip Pandawa Kurawa gitu rebutan tahta. Terus keadaan itu makin bulat saat salah satu anak dari Pangeran Trenggono, yaitu Sunan Prawoto, membunuh Pangeran Sekar, pamannya sendiri. Karena bagi dia, Pangeran Sekar itu bisa jadi penghalang ayahnya jadi Raja Demak. Dan menurut cerita tutur di masyarakat Demak dan sekitarnya, TKP pembunuhan waktu itu ada di tepi Sungai Tuntang. Sedangkan menurut versi orang Blora, TKP-nya ada di dekat Sungai Gelis. Tapi ya monggo lah, bagi yang mau ikut madhab Demak atau madhab Blora, boleh, bebas. Yang jelas Pangeran Sekar dihabisi di pinggir sungai. Dari sini bro, konflik keluarga kerajaan Demak dimulai. Huru-haran Demak ini kemudian memunculkan satu nama yang ngeri, yaitu Aryo Penangsang. Dia ini adalah anak Pangeran Sekar yang merasa paling berhak meneruskan tahta Demak. Aryo Penangsang kemudian menuntut balas atas kematian ayahnya. Jadi Sunan Prawoto yang dulu membunuh Pangeran Sekar akhirnya mati di tangan Aryo Penangsang. Dan gak cuman itu, Pangeran Hadiri, suami Ratu Kalinyamat, juga disikat sama Aryo Penangsang. Bahkan Aryo Penangsang juga mencoba menyikat menantu Sultan Trenggono, yaitu Sultan Hadiwijaya alias Mas Karebet, Joko Tingkir. Tapi gagal. Akhirnya pada pertarungan berikutnya, saat perang antara Pajang versus Jipang, Aryo Penangsang mati dibunuh Sutowijoyo alias Panembahan Senopati. Setelah Aryo Penangsang wafat, Retno Kencana kemudian dilantik jadi penguasa Jepara dengan gelar Ratu Kalinyamat. Ya udah. Akhirnya perempuan cantik ini punya tugas berat, yaitu memberesin Demak, ngatur Jepara sedemikian rupa setelah berantakan gak karu-karuan akibat perang saudara. Dan keistimewaan Ratu Kalinyamat begini bro, meskipun dia gak punya keturunan ya, dia kan jadi janda seumur hidup, tapi dia dipercaya untuk mengasuh beberapa keponakannya. Antara lain adalah Pangeran Pengiri, anak dari Sunan Prawoto, ya kan? Dan sebagai wanita, Ratu Kalinyamat ini menegaskan dirinya sebagai seorang ibu dengan membesarkan para keponakan-keponakannya sambil menahin Demak yang berantakan. Dan ini emansipasi banget, emansipasi wanita loh ini. Catatan sejarah bilang bro, setelah beberapa tahun berkuasa, Ratu Kalinyamat berhasil memulihkan kembali sektor perdagangan di Jepara. Dan bahkan semakin berkembang sebagai bandar perdagangan dan wilayah transit dari saudagar-saudagar lintas negara. Jadi waktu itu Jepara menguasai sumber-sumber ekonomi, terutama dari hasil perdagangan dan pelayaran seberang laut. Di bawah pemerintahan Ratu Kalinyamat, Jepara berhasil menjalin hubungan bisnis di Pulau Jawa, kan Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, dan malahan berniaga antar pulau. Misalkan dagang beras ke Maluku, ya kan, kemudian orang-orang Maluku datang ke Jepara bawa-bawa rempah-rempah untuk diperdagangkan. Jadi Ratu Kalinyamat ini bro, alias Ibu Retno Kencana, selain seorang ratu yang single parent, Ratu Kalinyamat juga pedagang yang sukses dan kaya raya. Dan selain pedagang yang sukses, Ratu Kalinyamat juga komandan armada laut yang keren.
Jadi pada tahun 1551 Raja Johor Aceh itu minta bantuan armada perang kepada Ratu Kalinyamat untuk melawan Portugis di Malaka. Waktu itu Ratu Kalinyamat mengirim 40 buah kapal dengan kapasitas angkut 1000 orang prajurit bersenjata. Dikirim ke Malaka sana untuk perang melawan Portugis. Di pertempuran ini pasukan Jepara kalah. Tapi 22 tahun kemudian, pada tahun 1573, Ratu Kalinyamat diminta bantuan lagi sama Sultan Ali Mukhayat Shah dari Aceh juga untuk ikutan menggempur Portugis di Malaka. Dan kali ini Ratu Kalinyamat ugal-ugalan coy. Kalau dulu kan dia cuma ngirim 40 unit, sekarang 300 unit kapal. 80 kapal diantaranya berukuran besar-besar, masing-masing berbobot 400 ton, bisa membawa 15.000 prajurit. Dari sini bro, kemudian Ratu Kalinyamat dijuluki sebagai Ratu Perkasa dan kaya raya oleh orang-orang Portugis. Bayangin aja, satu kapal itu katakanlah 3 miliar. Ya kan kalau hitungan sekarang loh ya. Kalau 300 kapal itu 900 miliar coy. Ditambah lagi dengan gaji tentara, logistik, senjata, dan lain-lain, ya bisa 1 triliun itu. Jadi kalau bicara emansipasi wanita, Ratu Kalinyamat ini termasuk pelopor di Indonesia loh. Menurut saya loh ini. Udah cantik, ya kan? Kaya raya, terkenal, pemimpin yang jempolan, janda lagi. Top. Oke, kita balik ke konten utama, yaitu Ibu Kartini. Jadi Ibu Kartini ini adalah anak perempuan dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati Jepara. Demikian.